Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ketujuh dieditori oleh Lerisa dan Saleh Asad Jamhari. Nah, di sini Saleh Asad Jamhari menulis 3 bab. Kemudian Gusni Asnan hanya 2 bab, sedangkan Soeharto 3 bab. Nah, selebihnya ada 15 orang yang menulis 1 bab saja, yaitu Lerisa, kemudian Adahana, Agung Pribadi, Aminuddin Kasdi, Andi Suwirte, Bondan Kanumoyoso, kemudian Diana Nomida Musnir, Haryono, kemudian Ketut Surajaya, kemudian Indah Citra Ninda Nurhadi, Maman S. Mahayana, Sarif Arif, Taufik Abdullah, Tekianwi, dan Yuke Aryati. Jadi ada 16 orang sejarawan di bawah 2 orang editor, yaitu editornya adalah Lerisa dan Saleh Asad Jamhari. Nah, IDAS jilid yang ketujuh ini memang mengandung berbagai aspek ya, budaya. Jadi lebih menonjolkan kepada tema budaya. Jadi misalnya ya, yang sangat ditonjolkan adalah tentang sastra, kemudian seni, ideologi gitu ya, kemudian film, kemudian pers ya, kemudian ada seni lukis dan juga arsitektur. Nah, yang menarik, arsitektur ini dikaitkan dengan Soekarno sebagai seorang presiden, tetapi juga terlibat di dalam proses pembangunan ya, bangunan-bangunan yang bersejarah ya, karena Soekarno ini juga seorang insinyur ya, yang juga membuka semacam lembaga gitu ya, lembaga tentang kearsitekturan gitu. Nah, tetapi yang lain-lain ya, memang ada hal yang menarik ya. Jadi memang IDAS jilid yang ketujuh ini berbicara mengenai periode ketika setelah pengakuan atau penyerahan kedaulatan. Jadi di mana dibuka dengan bab yang berbicara atau membahas mengenai RIS ya, Republik Indonesia Serikat, yang kemudian berganti atau katakanlah kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi inilah merupakan titik balik gitu ya, sejarah pada masa Perang Kemerdekaan, episode Perang Kemerdekaan, yang kemudian ditutup dengan peristiwa kudeta berdarah G30 SPKI pada tahun 1965. Jadi pada intinya peristiwa yang menonjol adalah peristiwa munculnya NKRI, dan kemudian yang terakhir ya dengan kudeta berdarah itu. Nah, pada dasarnya sejarah Indonesia yang terjadi ini pada masa kepemimpinan Soekarno. Jadi di mana di situ berlangsung ya, sistem ya, demokrasi parlementer dan juga demokrasi liberal, dan kemudian juga demokrasi
terpimpin zaman Soekarno. Jadi ini pada dasarnya masa Soekarno ya kembali menjadi presiden, karena sebelumnya Soekarno hanya sebagai simbol ya, presiden sebagai simbol, sebagai kepala negara dan bukan kepala pemerintahan. Nah, sehingga di situ puncak dari peristiwa yang sangat menonjol adalah peristiwa kudeta berdarah itu. Dan karena ini merupakan peristiwa yang sangat penting, maka pada IDAS jilid yang ke-7 terjadi semacam tumpang tindih ya. Karena ternyata bahwa peristiwa itu tampaknya ditulis oleh 3 penulis yang berbeda ya. Nah, ini nanti akan kita bahas ya mengenai tumpang tindihnya peristiwa G13 PKI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.